Dia mengambil inisiatif untuk merayu putra bodoh sang putri, buat dia seperti binatang. Karena akhirnya tidak dapat mengendalikan diri, dia memperkosanya di depan orang banyak. Orang-orang mengira dia gila, tetapi tujuannya melakukan itu adalah untuk mengambil alih seluruh istana. Kisah si idiot itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Untuk menenangkan opini publik, Putri Gaia memohon Morta untuk menikahi putranya yang bodoh. Dan pastikan Morta bisa terus tinggal di rumah bangsawan itu. Mendengarkan, Morta gembira di dalam, karena ini adalah salah satu rencananya. Baru setelah itu dia dapat terus tinggal di rumah besar itu. Kini, langkah pertama rencana retensi daya telah selesai dengan lancar. Dan sekarang tibalah langkah yang paling penting. Jadi harus punya anak sama pangeran. Namun karena Pangeran Ibo tidak tahu apa-apa tentang pria dan wanita, jadi dia harus mencari seseorang untuk membantunya menyelesaikan tugas ini. Pikirkan lagi, Butler Carmine adalah orang yang paling cocok. Karena dia bersama Dean Aura, lahir dengan nama Beatrice. Kisah ini tentu saja sangat familiar baginya. Di bawah hujan lebat, Mota mengetuk pintu Carmine. Dua orang saling memandang, hasrat membara di kedua mata mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa tindakan mereka terlihat oleh pengemudi rokok. Hari berikutnya, Mota berpakaian rapi dan meninggalkan rumah Carmine. Hanya berjalan beberapa langkah dan bertemu Loke yang menunggu. Keduanya terdiam sepanjang jalan, namun dalam hati semua orang menyembunyikan rahasia mereka sendiri. Dan Loke lah yang pertama kali memecah keheningan canggung ini. Dia mengatakan dia melihat apa yang dia dan pembantunya lakukan kemarin. Jelas berjanji untuk menikahinya. Mengapa melakukan hal itu kepada orang lain? Morta melihat bahwa dia terbongkar dan berhenti berpura-pura. Dia menyebut Loke seorang pengecut. Hanya tahu cara bermain di belakang. Dia tidak akan pernah menikah dengannya. Melihat Morta tidak takut, Loke bermaksud memberitahu sang putri tentang hal ini. Mendengar itu, Morta tampak takut. Dia buru-buru meminta maaf kepada Loke dan memohon ampun padanya. Tetapi Loke tidak mengatakan apapun. Ketahuilah untuk mengemudi dengan kepala terlebih dahulu kembali ke rumah bangsawan. Itu saja, jika sang putri mengetahuinya. Kalau begitu aku tidak punya alasan untuk tinggal di istana lagi. Jadi sekarang Oldbeard harus menghentikan Loke. Lalu Morta mencengkeram kemudi Loke. Mobil itu berguncang hebat beberapa kali, lalu menabrak pohon besar di sebelahnya. Aku tidak tahu berapa lama, Mota merangkak keluar dari mobil dengan tubuh berlumuran darah. Saat dia hendak memeriksa kondisi Loke, kemudian menyadari ia telah berhenti bernafas untuk waktu yang lama. Dia dengan cermat memeriksa dan memeriksa ulang. Mota akhirnya menghela napas lega. Dia tahu tidak seorang pun dapat menghentikannya. Masuk lagi ke gerbang keluarga Brandi. Mota, yang penuh luka, terhuyung-huyung kembali ke istana. Tapi di dalam hatiku aku sangat bahagia. Pernikahan Mota dan sang pangeran berjalan sesuai rencana. Di bawah pimpinan sang Godfather, Mota resmi menjadi menantu keluarga Brandi. Malam pengantin, Pangeran Ibo dengan bersemangat menyeret pengantin barunya kembali ke kamarnya. Tapi ini untuk Mota, membosankan, seperti menidurkan bayi. Jadi setiap malam setelah menidurkan pangeran, Mota menyelinap ke kamar kepala pelayan untuk mempelajari lebih lanjut.